saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia dalam ibadah Minggu Misericordias ini yang dipersiapkan dan dilaksanakan oleh HKI Daerah 7 Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan yang dipimpin oleh Bapak Presiden HKI Daerah 7 Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan, Bapak Pendeta Janto Sihombing MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ajarilah kami dengan Roh-Mu untuk melihat dan memahami kebesaran serta kemahakuasaan-Mu. Engkau melindungi kami dan menyediakan segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Ingatkan kami dan hidupkan iman kami untuk selalu bersyukur serta menyanyikan kebesaran dan kasih karunia-Mu selama hidup kami.
melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pengganti dasar kita dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebab kamu seorang terhadap yang lain, dan akulah seorang akan yang lain. Apabila seorang mengambil benar terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kerendahan hati, marilah kita secara jujur datang sujud ke hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap padamu. Kami mengaku kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Sekali dalam mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan memperbarui hidup kami dengan kuasa Roh. Kami mengaku perilaku hidup kami dalam menjadi rasa Tuhan dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada
Kami mengaku terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu, memperhatikan orang lain di luar diri dan kelompok kami. Kami sering terlalu menyibukkan diri dengan seremoni dan upacara belaka, sehingga kehilangan waktu dan tenaga mengasihi dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di negeri ini, terutama mereka yang berada di luar gereja kami. Kami kurang menaruh keprihatinan dan minat kepada gerakan penyebaran Injil. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkirkan. Ya Kristus, kasihani dan ampunilah dosa gereja-Mu, dan baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan berdiri yang baik. Kita mendengarkan persembahan pujian dari trio Yosuma Hakai Cawang Cibinang. Lord,
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayatnya yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita secara responsoria membaca epistel pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-14 dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berkarya dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali Ia membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita kembali mendengarkan persembahan pujian dari Trio Yosuma Hakai Jawa Cibitan.
kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 285 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa surgawi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman. Sebab firman adalah kekuatan bagi kami di dalam perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini. Singkatkanlah kebenaran firman-Mu bagi kami, dan biarlah roh pengertian yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham ketika kami mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita lewat ibadah persekutuan kita, yaitu dari Roma pasal 3, dimulai dari ayat yang pertama hingga berakhir di ayat yang ke-8. Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya surat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti yang tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan benar jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh Kristus semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya?
mendapat hukuman. Firman-Mu menjadi selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas mari kita salukan. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang hingga pada saat ini terus melimpahi kita semuanya. Bapak Ibu, pasti kita masih merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Maka kalau kita boleh tahu Tuhan masih setia kepada kita, tentunya hal itu akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita, meskipun kita saat ini sedang dan masih merasakan kecemasan, kekhawatiran oleh virus corona atau COVID-19. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Dan memang Bapak Ibu, hari ini kita disuguhi oleh tema minggu yang mengatakan kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Hasan yaumi dewata. Dan dalam minggu kita saat ini disebut minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya nyanyikanlah kekasih setia Tuhan. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita boleh menyanyikan kasih setia Tuhan, jangan pernah ragukan kasih setia itu. Meskipun saat ini mungkin kita sedang tergumul, mungkin sedang kita diterpa oleh berbagai persoalan dan masalah, tapi ketahuilah, dalam persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kasih setia Tuhan akan terus kita nikmati. Dan biar kalau kasih setia Tuhan itu terus melimpahi kita, Bapak Ibu setia juga kepada Tuhan. Allah kita setia kepada kita, maka kita juga harus setia kepada. Dalam khotbah kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, dari Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kita boleh melihat di sana ada isi 3 hal yang boleh menjelaskan bagaimana kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal muatan atau konten daripada firman ini yang tentunya membuat kita mata kita celik dan membuat iman kita senantiasa tetap terpaut kepada Allah. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita boleh melihat bagaimana Paulus memperlihatkan keunggulan, memperlihatkan kelebihan yang dimiliki oleh orang Yahudi atau orang Israel. Memperlihatkan keunggulan, kelebihan
segala janjinya. Ini bagian yang kedua di ayat 3 dan ayat 4. Paulus memaparkan ini Bapak Ibu, bagaimana kesetiaan Allah akan janjinya. Meskipun Israel gagal dalam kesetiaan, tapi Tuhan itu, Paulus katakan, tetap setia. Lalu di ayat yang 5 hingga ayat yang ke-8 kita boleh melihat bagaimana kebenaran Allah dalam mengadili dosa manusia. Artinya Bapak Ibu, dalam ketidaksetiaan kita, pasti Tuhan akhirnya akan bertindak. 3 hal ini Bapak Ibu akan menjelaskan bagaimana pentingnya kesetiaan Allah, sehingga oleh kesetiaan yang boleh kami akui dari Allah membawa kita boleh menyanyikan kasih setia Tuhan itu. Dan oleh karena kesetiaan Allah mengingatkan kita supaya kita juga boleh setia kepada Allah. Kalau Allah setia kepada kita, tentunya kita harus merespon kesetiaan itu dengan setia kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, lembaga kita Indonesia membuat judul dan berikut kita ini, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Saya yakin kita boleh tahu soal kelebihan dan keunggulan orang Yahudi hingga pada saat ini. Ya, kelebihan keunggulan yang dimiliki oleh orang Israel, orang Yahudi hingga pada saat ini, misalnya dalam pengetahuan, dalam kemajuan teknologi, dalam berbagai hal yang dimiliki orang Yahudi secara sekuler. Tapi dalam kemajuan kelebihan keunggulan yang dimaksud oleh Paulus adalah pertama, karena orang Israel, orang Yahudi terang-terangan oleh Tuhan adalah umat yang diberkati, umat pilihan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Lalu yang kedua, orang Yahudi, orang Israel adalah orang yang pertama menerima firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengetahui ada keunggulan yang kita miliki, kalau kita boleh sadar ada kelebihan yang kita miliki, apa dan bagaimana sikap kita tentang hal yang kita miliki? Adakah kemungkinan justru membawa kita sombong? Ini baru satu. Karena orang Yahudi, orang Israel, ketika mereka mengetahui bahwa mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, mereka adalah orang atau bangsa yang pertama-tama mendapat firman Tuhan atau Tuhan percayakan firman kepada mereka, karena mereka lah yang menerima Taurat itu. Mereka justru menjadi sombong. Mereka menganggarkan soal kejadiannya, pemilihan mereka sebagai umat Tuhan. Bahkan mereka merasa bebas melakukan dosa, bebas melakukan sesudah hatinya apa yang mereka kehendaki, karena mereka adalah umat Tuhan. Mereka bebas melakukan sesuatu yang walaupun dosa, karena mereka tahu ada hukum Taurat, ada firman Allah kepada mereka. Ini Bapak Ibu yang terkasih. Seharusnya ketika sesuatu Tuhan percayakan kepada kita, justru kita harus semakin rendah hati. Dan kita akan senantiasa memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dan kita layak dipercayakan untuk itu, maka ingat Bapak, Tuhan akan tambah-tambahkan kepada kita yang lebih besar lagi. Maka Bapak Ibu, jagalah apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan justru disombongkan. Jangan justru disombongkan. Bapak Ibu yang terkasih, begitu indah pemaparan Paulus. Apa artinya kamu memiliki hukum Taurat? Kalau kamu melanggar hukum Taurat itu, katakan kepada orang Israel. Jangan bangga-banggakan kalau kamu menerima firman Tuhan, menerima janji Tuhan dengan surat sebagai tandanya. Jangan bangga-banggakan itu, kata Paulus sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak menghidupi firman Tuhan, Paulus katakan kepada Paulus, kesetiaan kita
kesetiaan orang Israel, keunggulan orang Israel itu sebagai umat Tuhan akan terlihat dari bagaimana mereka bertindak dan berbuat. Ini Bapak Ibu. Ini bagian yang pertama menjelaskan bagaimana kelebihan menjadi orang Yahudi dan orang Israel. Maka ketika Paulus katakan, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya surat? Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-5 di pasal 2 dikatakan, surat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Ayat ke-5, surat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka surat itu tidak ada lagi gunanya. Ini Bapak Ibu. Jadi bukan surat itu yang menjamin dan memastikan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya katakan sunatlah hatimu, itu yang penting. Bukan cuma secara lahiriah yang harus dibangga-banggakan, tapi Paulus katakan apa? Sunatlah hatimu, sunat rohani itu yang penting. Dan jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-28, sebab yang disebut jahili bukanlah orang yang lahiriah jahili, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang yang sejati ialah dia yang tidak nampak kejahiliannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini yang ditegur oleh Paulus ketika orang sombong dengan apa yang dimiliki, seperti orang Israel. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita melihat dikatakan di sana bagian itu di ayat 3 dan 4, kesetiaan Allah pada janjinya. Kesetiaan Allah pada janjinya dipertanyakan dalam berikut kita ini. Kalau Israel yang sudah dipilih itu tidak setia kepada Allah, ada orang yang tidak setia di sana, apakah ketidaksetiaan orang Israel akan membatalkan kesetiaan Allah? Ini yang dikatakan. Tapi Paulus katakan apa? Ketidaksetiaan orang Israel tidak sanggup menggagalkan kesetiaan Allah. Dan dikatakan di sana, justru ketidaksetiaan Israel justru memperlihatkan kebenaran Allah. Ketidakbenaran orang Israel justru menunjukkan kebenaran Allah yang lebih besar, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Maka anugerah di dalam Yesus Kristus boleh dinikmati semua orang. Maka Bapak Ibu, tidak ada lagi orang Israel sanggup mengklaim dirinya sebagai umat pilihan yang terus-menerus menjadi jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena bagi kita di dalam Yesus Kristus, kita dicangkokkan, kita memiliki, mewarisi sebagai umat Tuhan, asal kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kita di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Itu yang membuat kita terpisah menjadi umat Allah yang terpilih. Bukan lagi sebagai harus menjadi orang Yahudi secara lahiriah, tapi kita di dalam Kristus menjadi umat Israel baru. Dan kepada kita terpisah janji bukan lagi dengan sunat, tapi dengan anugerah dan kasih di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang ketiga ini dikatakan kebenaran Allah dalam mengadili dosa. Tentunya orang yang tidak setia di dalam karunia dan pemberian Tuhan, akhirnya Tuhan juga bertindak. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Pada akhirnya Dia akan menunjukkan bagaimana ketidaksetujuannya dengan keberdosan manusia. Maka Dia akan mengadili orang yang tidak setia. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang pertanyaannya, di saat kita menghadapi dampak pandemi virus corona ini, pasti kesetiaan kita teruji kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita Bapak ya akan terlihat, akan teruji
kesetiaan manusia sering akan teruji oleh dua hal. Satu, ya, ketika menghadapi berkat-berkat Tuhan, ketika menerima kelimpahan berkat Tuhan, ketika menerima kesuksesan dan keberhasilan, maka kesetiaan kepada Tuhan bisa teruji. Lalu yang kedua, kesetiaan kita akan teruji pada Tuhan ketika menghadapi kegagalan, ketika menghadapi kesusahan, dan ketika menghadapi persoalan dan tantangan. Ketika menghadapi berkat, ketika menghadapi kelimpahan, maka ada dua hal juga boleh memperlihatkan bagaimana sikap kita dan kesetiaan kita. Karena banyak orang ketika ada berkat Tuhan justru sombong. Lalu yang kedua, ketika ada berkat Tuhan justru semakin dekat kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga dengan ketika menghadapi tantangan dan persoalan, ini juga mampu memperlihatkan kesetiaan kita sesungguhnya. Karena banyak orang ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kesusahan hidup, seperti virus pandemi corona ini, bisa orang pertama membuat orang meragukan kuasa Allah. Akhirnya dia mundur dari imannya. Lalu yang kedua, bisa orang ketika ada tantangan dan persoalan justru dia semakin mendekat kepada Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Jika sekiranya adalah karena dosa, jika sekiranya adalah karena kelemahan, jika sekiranya adalah ketidaksediaan, ampuni ya. Ini Bapak Ibu yang terkasih. Maka saat ini, bisakah kita melihat sekitar kita, saudara-saudara kita, ya? Bisakah kita melihat itu Bapak Ibu dengan adanya virus corona ini? Terganggu kesetiaan kita kepada gereja kita? Terganggu kesetiaan kita kepada Tuhan kita Bapak Ibu? Karena tidak cara kita dengar saat ini Bapak Ibu. Di manakah Allahmu yang katanya punya kuasa, yang punya mujizat, yang katanya tidak pernah kalah atas segala penyakit? Di mana kuasanya sekarang? Adakah kita menjadi mundur, menjadi lemah ketika orang bertanya seperti ini? Ini Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mari kita lihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan, bagaimana kita patuh taat kepada Dia meskipun dalam situasi yang kita hadapi yang membuat kita kegoncangan di dalam beriman. Bapak Ibu, setialah. Setia itu berarti berpegang teguh. Setia berarti teguh hatinya. Setia berarti patuh. Setia berarti taat dan tidak pernah terombang-ambing. Bapak Ibu terkasih, jangan justru seperti kata orang, lebih setia bermerpati dengan pasangannya. Saya yakin kita sering mendengar juga ada cerita di Jepang bagaimana kesetiaan maaf seekor anjing kepada tuannya. Ini bagus Pak. Maka kesetiaan itu sangat penting. Karena Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi ingat, orang yang setia siapakah yang menemukannya? Tertulis dalam kitab Amsal, diceritakan di dalam Amsal 26. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Adakah kita menjadi orang yang tidak setia ketika pasangan hidup kita mengalami sakit penyakit? Adakah Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaannya kepada Tuhan menjadi mundur ketika ada persoalan dan perhubungan hidup seolah tak berakhir dan tak ada jalan solusinya? Hari ini ketahui bahwa Tuhan kita setia. Kesetiaan tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Maka saat ini tetaplah beriman kepada Tuhan. Apa dan bagaimana pun yang kita alami. Meskipun kita di rumah beribadah, setialah kepada Tuhan. Meskipun kita sedang dihadang oleh persoalan dan pergumulan hidup, tetaplah
suka dan duka tidak akan pernah bisa menggoyahkan kesetiaan kepada Tuhan. Katakan seperti itu Bapak. Maka lihat, kepada orang yang setia, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Dan adakah Anda tahu ada di sana memiliki? Adakah kita boleh memiliki mahkota kehidupan yang Tuhan rencanakan, yang akan diberikan kepada orang setia? Setialah seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Amin. Firman-Mu berkata, tidak setia di hadapan Tuhan, tapi tidak pernah membatalkan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau berjanji dengan firman akan memberkati kami, akan senantiasa menyertai dan menolong kami. Engkau setia dengan firman. Karena itu dialah raihlah hidup kami, supaya kami senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Apa dan bagaimanapun kehidupan yang boleh kami hadapi, tapi kami tetap setia, tetap taat, tetap patuh, dan berpegang teguh kepada firman. Sebab sama seperti Yesus yang setia sampai pada akhir hidupnya, sehingga dia dikaruniakan nama di atas segala nama, dan dia memiliki kemuliaan sebagai tanda dan hasil dari kesetiaan. Karena itu dia jadikan kami menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Apa dan bagaimanapun kehidupan kami, keberimanan kami datang karena goyah, tapi senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan. Karena orang yang setia pada akhirnya akan mendapat mahkota kehidupan. Kami rindu mahkota kehidupan yang daripada Tuhan sebagai buah dan tanda kesetiaan kami. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang terus boleh kami miliki, sehingga kami boleh kuat menghadapi tantangan bahkan godaan yang terjadi oleh dunia ini, yang tidak bisa menggoyahkan kami untuk tetap setia beriman kepada Tuhan. Karena itu harapan kami, permohonan kami, doa kami ialah bentenglah kami dan kuatkanlah iman kami, sehingga kami hanya tetap terus beriman kepada Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita aminkan dan kita sambut firman Tuhan dan berdoa. Oh
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan pada hari ini. Kau telah memberkati kami, Kau telah memberikan kepercayaan kami Tuhan, sehingga Tuhan pada kesempatan pada hari ini kami boleh datang kepadamu melalui ibadah kami. Bapa dalam surga, banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan dalam satu minggu ini. Biarlah Tuhan Kau dapat mengampuninya, supaya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami bisa bertatap muka dengan Engkau, untuk bisa bertemu dengan Engkau Tuhan untuk masa-masa yang akan datang, dan tidak menjadi penghalang bagi kami supaya kami juga boleh menerima berkat dari Engkau. Bapa dalam surga, pada hari ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami, yaitu bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang setia akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa biarlah Allah yang terus memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga Tuhan kami boleh melakukan dan boleh menikmati apa yang sudah Kau berikan oleh bangsa dan negara kami ini, Bapak. Bapak dalam surga, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, Kau memberikan kami Tuhan suatu kejutan, yaitu penyakit virus corona yang sudah terjadi Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, biarlah Allah yang terus memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, ketika kami bisa untuk menghadapi segala pergumulan kami, segala apa yang Tuhan akan kami rasakan Bapak. Terima Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan, yang selalu memimpin kami di bangsa dan negara kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa Kau telah memberikan kekuatan, Kau telah memberikan kepintaran kepada Bapak Presiden kami Tuhan, ketika Kau berikan kami suatu pergumulan, yaitu berupa penyakit virus corona yang sudah terjadi Bapak. Biarlah Allah yang boleh menguatkan kami, Bapak Presiden kami boleh bersama-sama dengan rakyatnya Tuhan untuk bisa menghadapi ini semuanya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan bangsa ini, tetapi Tuhan telah menguatkan kami, sehingga Tuhan kami sebagai rakyat bangsa Indonesia boleh mengikuti segala peraturan pemerintah kami Tuhan, yang kami boleh harus tetap tinggal di rumah. Tapi kami akan percaya Tuhan bahwa kami mempunyai Allah Bapa Ayah yang selalu setia kepada kami. Biarlah Tuhan Allah turut bekerja di dalamnya, sehingga Tuhan melalui dokter, perawat, bahkan relawan yang sudah ikut berperan untuk penyembuhan seluruh anak-anak Tuhan yang mengalami virus corona dapat disembuhkan. Bapak dalam surga, ajarkan kepada kami supaya kami juga tetap setia kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah pudar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Allah yang terus memberikan kerendahan hati kepada kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, pada hari ini kami harus beribadah Tuhan, itu jemaat-Mu daerah 7 Pulau Jawa, Bali dan Kalimantan. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat yang sudah ikut ambil bagian beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Allah Bapa yang di surga, biarlah Tuhan kesedihan kami tidak pudar dengan adanya virus corona yang mengharuskan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesetiaan yang seperti Tuhan telah setia terus kepada kami. Biarlah Bapa kami boleh menjalani kehidupan ini Tuhan, kami boleh tetap bersyukuri atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami tetap satu sepikir, tetap setia, dan tetap melakukan seluruh perintah yang sudah diberikan oleh pimpinan kami, yaitu Presiden pemerintah kami. Ajarkan kepada kami supaya kami tidak bosan, untuk kami boleh menjalani dengan kehidupan pada saat ini Tuhan.
kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi karena keyakinan kami dan kesetiaan kami percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan akan memberikan hal yang tepat kepada kami, Tuhan, untuk kami bisa boleh bersama-sama nantinya untuk berada bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang terus mengatakan supaya kami boleh tetap setia di dalam hidup kami, baik oleh karena penyakit corona, baik oleh karena keberhasilan kami, baik oleh karena keberadaan kami, baik oleh karena kekayaan dan kemiskinan kami dan kekurangan kami. Biarlah Allah yang terus memberkati kami, sehingga Tuhan untuk masa-masa yang akan datang kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dan boleh melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat seluruh bangsa-bangsa yang ada di negeri ini, bangsa-bangsa yang mengatakan kalau mereka juga bangsa yang maju. Kami berdoa Tuhan kepintaran-kepintaran yang ada untuk bangsa kami, jangan sampai pada saat tidak menyembuhkan seluruh paket corona Tuhan melalui kecanggihan teknologi Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah Allah yang memberkati seluruh bangsa dan negara kami, Allah yang memberkati segala orang-orang yang telah memiliki kepintaran, supaya mereka juga Tuhan boleh memiliki pengetahuan untuk bisa menemukan penyakit, bisa menyembuhkan obat penyakit corona ini Tuhan. Biarlah Allah Bapa melalui doa kami pada hari ini, bahwa Allah akan berkarya, Allah akan tetap memberikan hari yang tepat, sehingga Tuhan tidak ada lagi orang yang akan terinfeksi virus corona Tuhan. Bapak, kami akan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi kami akan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami. Bahwa kami yakin percaya bahwa kesetiaan-Mu tidak akan pernah hilang di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya dan ajarkan kepada kami supaya melalui pada hari ini, melalui terjadi, bahwa kami juga akan terus untuk setia kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak, berkati kami semua seluruh jemaat daerah 7 Pulau Jawa Bali Kalimantan ini, karena kami percaya bahwa kami juga akan terus berkarya dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala pujian kami, pelayanan kami, adalah Allah yang terus memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan, bahwa masih banyak yang kami mintakan kepada Tuhan, tetapi kami manusia terbatas Tuhan. Biarlah Allah yang dapat menyempurnakan doa kami Tuhan. Inilah doa kami yang sudah kami panjatkan melalui anak Yesus bersama kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat yang pertama dan yang kedua sambil mengumpulkan persembahan. I
Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kerja bulan untuk dunia ini. Buka hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. So